Apa itu tetanus? Jangan lupa dibersihkan ya lukanya. Nanti tetanus. Pernah nggak sih kalian mendengar kata-kata ini? Memangnya apa ya tetanus? Kenapa kita selalu diingatkan dengan hal ini? Apakah tetanus itu berbahaya? Supaya kita tahu jawabannya, mari kita bahas bersama-sama. Tetanus itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi dari kuman yang disebut sebagai bakteri Clostridium tetani. Kuman ini biasa ditemukan pada tanah, abu, dan kotoran hewan atau manusia. Kalau hanya menempel pada permukaan kulit yang sehat, kuman ini tidak menyebabkan penyakit. Tapi, kalau ada luka di permukaan kulit, kuman ini bisa masuk, bertahan hidup, dan berkembang biak di dalam area luka. Kuman tetanus lalu akan menghasilkan racun. Racun tersebut kemudian akan ikut masuk ke dalam aliran darah dan bisa masuk ke dalam saraf kita. Racun dari kuman tetanus yang masuk ke dalam sel saraf kita akan menyerang bagian yang berfungsi untuk melakukan pergerakan. Seperti yang sudah pernah kita bahas, supaya bisa bergerak, diperlukan adanya komunikasi antar sel saraf dan juga sel otot. Sel saraf bertugas memberikan pesan dari otak sampai ke saraf di seluruh tubuh yang berisi pesan untuk melakukan gerakan yang disebut sebagai kontraksi atau pesan untuk menghentikan gerakan kontraksi. Sel saraf yang dirusak oleh racun tetanus adalah bagian yang memberikan pesan untuk menghentikan kontraksi. Lalu, apa yang terjadi kalau pesan menghentikan kontraksi tidak dihentikan? Bagian tubuh kita bisa bergerak dengan baik karena masing-masing otot berkontraksi dan bagian yang lain berhenti berkontraksi pada waktu yang tepat. Sebagai contoh, saat kita mengangkat lengan bawah, otot di bagian atas lengan akan berkontraksi, sehingga menarik lengan ke atas. Pada saat yang bersamaan, otot di bagian bawah harus berhenti kontraksi supaya tidak melawan gerakan kontraksi yang ke arah atas tadi. Jika otot berkontraksi terus-menerus pada semua bagian, maka bagian tubuh yang terkena akan sulit digerakkan dan akhirnya menjadi kaku. Kaku pada bagian otot ini pada awalnya hanya terjadi pada beberapa bagian tubuh, tapi lama-kelamaan akan semakin menyebar sampai ke seluruh bagian tubuh. Jika kaku pada bagian tubuh dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan akan kena juga otot-otot yang digunakan untuk bernafas dan yang digunakan untuk detak jantung. Dan kemudian bisa mengancam nyawa. Oleh sebab itu, akan lebih baik jika kita bisa mengenali lebih awal mengenai penyakit ini supaya penderitanya bisa ditangani dengan lebih cepat. Untuk pengenalan awal dari tetanus, kita bisa lihat dari bagian otot yang pada umumnya terkena tetanus lebih dahulu, yaitu otot pada wajah, tangan, kaki, dan punggung. Pada bagian wajah, seseorang yang terkena tetanus akan mengeluhkan sulit membuka mulut atau mungkin ujung bibirnya akan tertarik ke arah samping seperti seolah tersenyum tapi sedang kesakitan. Tarikan senyumannya kurang lebih sama seperti topeng yang biasanya digunakan orang-orang pada saat ada di panggung teater, seperti pada gambar. Kemudian, pada bagian tangan dan kaki akan menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan. Bagian punggung dari penderita biasanya bisa tertarik sampai melengkung dan mirip seperti jembatan, serta lengkungan tersebut biasanya sifatnya keras. Kalau teman-teman menemukan tanda-tanda itu pada seseorang yang pernah mengalami luka dalam 3 minggu terakhir, segera bawa ke rumah sakit untuk diperiksa dan diobati secepatnya, karena mengobati lebih cepat itu lebih baik dan dapat menyelamatkan nyawa. Selain cara mengenali lebih awal, akan jauh lebih baik kalau kita mencegah penyakit ini supaya tidak terjadi pada kita ataupun orang-orang di sekitar. Cara pencegahan infeksi kuman tetanus antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama dan terutama adalah melakukan imunisasi tetanus.
Imunisasi tetanus diberikan sesuai dengan jadwal yang diberikan Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu dosis utama pada usia 2, 3, dan 4 bulan, kemudian dosis booster supaya perlindungan bisa berlangsung lebih lama dan lebih maksimal, diberikan pada usia 18 bulan dan 5-7 tahun. Kemudian, diberikan juga setiap 10 tahun setelah usia 18 tahun. Jika jadwal imunisasi tersebut ada yang terlambat, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mengejar keterlambatan dan melanjutkan dosis imunisasi berikutnya. Pencegahan lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Kita bisa menggunakan alat perlindungan yang sesuai, seperti menggunakan alas kaki, sehingga mencegah terjadinya luka pada kaki. Karena biasanya, infeksi kuman tetanus masuk melalui luka pada bagian kaki. Kalau kita ingat-ingat tadi, kan kuman tetanus banyak ditemukan di tanah, abu, dan kotoran, yang biasanya sering berkontak dengan bagian kaki, sehingga perlindungannya akan lebih baik jika kita menggunakan alas kaki saat beraktivitas di luar ruangan. Jika seseorang sudah terlanjur mengalami luka, kita bisa mencegah infeksi oleh kuman tetanus melalui cara-cara perawatan luka yang baik. Untuk cara-cara ini, teman-teman bisa lihat di video yang satu ini. Setelah kita merawat luka orang tersebut, kita harus menghubungi dokter jika area di sekitar luka tampak bengkak, merah, dan hangat. Kemudian, pada bagian luka semakin terasa nyeri, bagian sekitar luka keluar nanah, atau orang yang mengalami luka mengalami juga demam atau menggigil. Demikian merupakan penjelasan singkat saya tentang apa itu tetanus. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Untuk diingat, video ini hanya merupakan gambaran awal, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.